Kan lucu ya, satu haplogrup L, satu haplogrup G mengaku sama-sama keturunan Imam Ali. Ini kalau mereka merasa nggak ada iktikat untuk meluruskan, karena kalau satunya haplogrup G, satunya haplogrup L, mereka berasal dari dua sperma yang berbeda satu sama lain. Nggak mungkin berasal dari Imam Ali satu orang, itu nggak mungkin. Udah sunatullahnya begitu. Saudara sekalian, ada pembahasan menarik. Ini datang dari Dr. Sugeng ya. Beliau heran. Kori ini yang akhir-akhir ini viral, berbelok dari mendukung Haji Madudin dan sekarang mendukung Mbak Alwi yang berhaplogrup L ya. Tengku Kori ini mengaku keturunan Ali. Sedangkan Mbak Alwi juga berhaplogrup G mengaku keturunan Sayyidina Ali juga. Kok bisa dua haplogrup yang berbeda dikeluarkan oleh orang yang sama, yaitu Imam Ali, saudara-saudara sekalian? Apakah ini masuk akal apa tidak? Nah, ini akan dibahas oleh Dr. Sugeng, saudara sekalian. Kesengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya bikin video pendek aja, males nggak pegang HP jadi nggak bikin short tentang masalah Kori dan Balawi gitu ya. Kalian lihat sendiri lah, Balawi itu haplogrupnya G, Kori haplogrupnya L. Dua-duanya itu mengklaim keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di pohon haplotrinya mereka itu ketemu kakek bersamanya 48.000 tahun yang lalu. Itu udah ketentuan Allah lah segitu. Karena haplogrup itu kan nandai di cabang mana dua orang ini ketemu. Jadi antara Kori dan Balawi ini haplogrup bersamanya GHIJK sebenarnya. Nah, tapi karena mengklaim keturunan Imam Ali dari 1400 tahun yang lalu, ya nggak mungkin dua-duanya keturunan Imam Ali. Nggak mungkin mereka berasal dari spermanya Imam Ali. Mereka ini berasal dari sperma oplosan zaman segitu, nggak tahu di sperma siapa saja. Yang jelas nggak, kalau dua-duanya keturunan paternal Imam Ali nggak mungkin. Kalau salah satunya ya kuat-kuatan. Kalau Kori merasa keturunan Imam Ali karena dia haplogrupnya L, ya dia harus mengklaim haplogrup L itu haplogrupnya Imam Ali. Demikian juga Balawi, karena dia haplogrup G, dia harus mengklaim bahwa haplogrupnya Imam Ali itu G. Jadi kalau Kori mengklaim haplogrupnya Imam Ali itu L, maka dia harusnya membatalkan Balawi. Balawi juga sama, kalau dia mengklaim haplogrup G, G32613, G32613, berarti Imam Alian harus G32612 sampai Nabi Ibrahim gitu. Di luar itu, walaupun yang sama-sama G bukan G32612 batal. Itu kalau mau konsisten dengan ilmu lo ya. Kalau ilmu nasab kan nggak diajarkan di universitas. Kalau ilmu biologi diajarkan sampai S3. Ilmu nasab tuh diploma satunya aja nggak ada. Ya, ya buat lucu-lucuan lah. Ya satu haplogrup L, satu haplogrup G, sekarang saling angkat. Tapi itu kan seperti menuduh nenek mereka pezina jadinya. Loh, satunya haplogrup L berarti dari sperma L, satunya haplogrup G dari sperma G toh. Nggak mungkin Imam Ali itu ngeluarin sperma G dan sperma L sekaligus. Kalau Imam Ali L ya semua keturunannya L. Imam Ali G semua keturunannya G. Tinggal mereka, si Kori harus mengklaim bahwa Imam Ali L yang sah sebagai Bani Ibrahim, bukan hanya Bani Ali, Bani Ibrahim itu L. Walaupun bukan berarti semua L keturunan, ya seperti J1 lah. Bahwa Nabi Ibrahim itu masuk keturunan Bani Ibrahim itu JZ2329. J1 yang di luar itu ya bukan keturunan Nabi Ibrahim, anggap aja ponaannya gitulah. Jadi ya konyolnya orang yang nggak belajar biologian ini, nggak tahu apa
meluruskan masalah dengan pengetahuan yang terukur gitu. Biologi yang ilmu terukur kan ya. Jadi kita buat ketawa aja. Saya kadang heran ya kalau ya beberapa ada yang sadar sih, baik haplogrup G, haplogrup R yang mengaku keturunan Imam Ali juga sadar, artinya kalaupun mereka merasa masih keturunan Imam Ali itu nggak spokon nggak speak out gitu loh. Apa yang mereka jadi tetap ya klaim level keluarga aja lah gitu. Kalau Kori dan Balawi ini kan antik. Kori itu dulu membatalkan nasab Balawi, sekarang yang entah alasan apa dia balik lagi mengangkat. Kalau orang berilmu ya bisa berubah pendapat kalau ada bukti baru. Kan nggak ada bukti baru akhir-akhir ini. Ya kan? Ya cuma Kori kemarin ikut tes DNA sukarela terus hasilnya L ya nggak tahu. Sebetulnya L nggak masalah. L tuh nggak masalah. Said Ajal Al Samsudin Umar itu kakeknya Cheng Ho itu juga L. Cuma kalau L tuh kemungkinan lewat Persia itu lewat jalur perempuan. Karena di Persia keturunan Syarifah itu juga dipanggil Said gitu. Jadi kan anaknya Said, laki-laki itu Said, punya anak laki tetap Said. Begitu punya anak perempuan, cucunya laki-laki Said, ya tetap Said terus sana. Itu aja deh. Jadi kan lucu ya, satu haplogrup L, satu haplogrup G mengaku sama-sama keturunan Imam Ali. Ini kalau mereka merasa nggak ada nggak ada iktikat untuk meluruskan, karena kalau satunya haplogrup G, satunya haplogrup L, mereka berasal dari dua sperma yang berbeda satu sama lain. Nggak mungkin berasal dari Imam Ali satu orang, itu nggak mungkin. Udah sunatullahnya begitu. Apa gunanya Allah menciptakan haplogrup segala macam? Kalau mereka nggak meluruskan itu, kan sama dengan implicitly ya, menuduh neneknya itu peselingkuh jadinya. Zaman segitu nggak ada nggak ada uh, inseminasi buatan, bang sperma juga belum ada. Ya terserah mereka lah. Kalau mereka merasa neneknya perlu dihormati ya lurusin aja. Mungkin kalau Korea agak enak dikit karena kalau mau rendah hati ya, ya tinggal ditemukan aja yang titik perempuannya mana, karena di Persia itu anak-anaknya Syarifah juga dipanggil Sayyid atau Syarif. Itu ya, cukup sampai situ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara sekalian, itu ya tadi pembahasan secara singkat ya. Tidak masuk akalannya karena mereka berdua sama-sama mengaku keturunan Imam Ali karramallahu wajhah, yaitu sekitar 1400 tahun yang lalu. Sedangkan mereka mengaku bahwa keturunan Ali pada tahun ke 4800 tahunan lah. Nah, ini sangat-sangat tidak masuk akal. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ada hal yang menarik yang kita bahas pada kali ini, yaitu mereka ini sama-sama mengaku keturunan Imam Ali, namun seyogianya kok bisa seorang Imam Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali, itu satu orang, kok bisa mengeluarkan bentuk gen sperma yang berbeda, yaitu L dan G, karena mereka ini sama-sama mengaku keturunan Ali. Kok bisa? Seharusnya salah satu. Dan seharusnya antara Tengku Kori dan Mbak Alwi ini sama-sama saling menguatkan ya. Artinya sama-sama saling siapa yang paling pantas menjadi keturunan Imam Ali, bukan malah saling membela. Ya, kalau dari segi ilmiah ya, ilmu pengetahuan seperti yang dikatakan Dr. Sugeng tadi, saudara sekalian, ini sangat-sangat tidak masuk akal. Kenapa? Karena ini sama-sama mengaku keturunan Ali, sedangkan gen mereka atau haplogrup mereka itu berbeda. Tengku Kori ya tentunya dengan sukarela pada Sukatv tes DNA dan hasilnya ya haplogrupnya L, saudara sekalian. Ya L itu kebanyakan di India ya kalau tidak salah. Sedangkan yang G itu Yahudi Askenazi, saudara sekalian. Nah, ini mungkin dari segi ilmu DNA, dari segi ilmu pengetahuan,
Seharusnya ini tidak nyambung dan tidak ilmiah sama sekali. Ya, kalau mengaku sebatas ya keluarga aja tidak apa-apa. Ya, mungkin Teguh Kori ini agak sedikit lunak ya. Meskipun mengaku keturunan dari Imam Ali, ya tidak terlalu membanggakan nasabnya, kita tidak tahu. Yang sekarang belum membangga-banggakan nasabnya. Mungkin yang kedepannya kita tidak tahu. Ya, kalau Habib ini sudah tidak perlu ditanyakan lagi, saudara sekalian. Ya, ini sama saja kata Dokter Sugeng menuduh buyutnya berzina, saudara sekalian. Auzubillah min dzalik. Iya, seperti itu. Kok bisa? B sama-sama mengaku keturunan yang sama, namun haplogrup yang berbeda. Coba dipikirkan, saudara sekalian, apa yang dikatakan oleh Dokter Sugeng. Ya mungkin hanya itu saja video yang dapat kita hadirkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.